Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen Sekeripat Info atau Breaking News. Oke teman-teman, untuk informasi terbaru kita kali ini kita ambil dari harian Cointelegraph ya teman-teman. Dan ini merupakan berita yang kurang bagus ya teman-teman, terkait dengan Bitcoin. Dikatakan di sini bahwasanya volume Bitcoin ini telah mencapai level terendahnya ya sejak awal 2021 di tengah khawatiran $25.000 yang akan kembali. Jadi teman-teman, harga BTC yang menelusuri kembali lebih dalam yaitu 25.000 adalah ya mungkin, di sini tulis mungkin artinya kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan. Dan analis memperingatkan dengan $28.300 di pasir atau untuk banteng Bitcoin. Banteng itu maksudnya bullish Bitcoin. Jadi memperingatkan pertahanan di 28.300 untuk menuju bullish kayak gitu teman-teman. Bitcoin atau BTC tetap statis pada pembukuan Wall Street 31 Juli karena analisis memperingatkan bahwa net mendekati kenaikan jaringannya, mendekati yang adanya kenaikan. Oh ini teman-teman ya, di MA-nya ini garis tengahnya ini moving average-nya itu terlihat masih sideways aja. Dan di sini ada tanda hijau yang artinya akan menuju kenaikan. Ya semoga aja naik ya teman-teman, BTC USD. Oke, $28.300 yaitu garis pertahanan terakhir untuk harga BTC. Data dari Cointelegraph Market Pro dan juga TradingView mengikuti harga BTC saat menyambut hari perdagangan terakhir pada bulan Juli dengan perilaku yang lebih sideways. Berarti ini beritanya seharian yang lalu ya teman-teman. Sama seperti akhir pekan dan juga minggu sebelumnya, tampaknya tidak ada yang dapat mempengaruhi perubahan tren besar. Sementara lonjakan signifikan di atas $29.500 setelah penutupan mingguan memberikan peristiwa intraday yang paling menarik. BTC ini mengeluarkan 29.500 ya, $29.500 tadi malam, tapi sejauh ini bullish belum mampu mengumpulkan momentum yang cukup untuk naik. Semua mata uang tertuju pada penutupan bulanan yang dapat membuka pintu bagi beberapa volatilitas, tulis Monetary Resource Material Indicator sebagai bagian dari analisis terbarunya. Dan mengunggah snapshot dari buku pencatatan BTC USD di Binance, indikator material memperingatkan bahwa $29.500 menjadi pemicu yang semakin populer bagi penjual dan bulls, dan juga perlu mengatasi hal ini selanjutnya. Dan di dekatnya rata-rata pergerakan MA ya, atau teman-teman, MA ini adalah moving average 50 hari dan juga moving average 100 hari, masing-masing pada sekitar 29.450 dan juga 28.460. Makanya dikatakan kalau udah sampai pada 28.300 ini kita perlu mempersiapkan diri kayak gitu teman-teman tadi. Next teman-teman, saya telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwasanya pasar perlu mencetak lilin di atas MA 100 minggu per minggu pada mingguannya ya, agar kami dapat mempertimbangkan breakout bull market. Kami bahkan belum mengujinya, tetapi kenaikan telah berhasil mempertahankan kisaran untuk waktu yang lama. Lanjut dari indikator material. Next teman-teman, dalam tanda kutip hal ini sebenarnya adalah hari ke-8 berturut-turut pengujian support di MA 50 hari, dan meskipun 50 hari telah bertahan, resistensi di $29.500 akan sedang diisi ulang. Jika kenaikan tidak dapat menghapusnya, saya perkirakan akan mencapai posisi terendah dengan 28.300 sebagai hasil garis pertahanan terakhir. Pertanyaan bagi saya, apakah Bitcoin akan memantul pada 28.000 atau meningkat atau menurun menjadi $25.000 dan seterusnya. Salah tulis ini. Semua gerakan ini dimungkinkan, misterinya adalah dalam urutan apa dan dalam garis waktu apa mereka akan bermain. Dan teman-teman, data buku pesanan BTC USD di Binance dari sumbernya itu material Twitter. Dan teman-teman, di tempat lain pedagang dan juga analis populer dari Reg Capital mencatat bahwa pada kerangka waktu mingguan Bitcoin menyalurkan perilakunya pada awal 2021 sebelum siklus tinggi sepanjang masa saat ini ya. Dan di sini dituliskan oleh dari Reg Capital ini ya teman-teman, bahwasanya this is history in the making. Ini adalah proses pencetakan sejarah. Yang nggak tahu juga teman-teman, namanya juga adalah analisis teknikal ya teman-teman, analisis yang berdasarkan sejarah perjalanan Bitcoin dari awal berdiri sampai dengan sekarang. Berapa tahun? Udah lama ya teman-teman ya, udah 10 tahun sudah sampai belum ya teman-teman, atau 9 tahunan. Dan memang analisis fundamental itu merupakan analisis otak-atik maduk, tapi ada datanya kayak gitu teman-teman. Ya semoga aja bener teman-teman, ini adalah history in the making seperti yang dikatakan oleh Reg Capital.
Dikatakan BTC masih di level 29.250 dan bertindak sebagai support menuju penutupan bulanan. Baca analis tambahan. Dalam tanda kutip di sini dituliskan bahwa pada bulan lalu BTC menembus 29.250 setelah berbulan-bulan level ini bertindak sebagai resisten atau pertahanan teman-teman. Dan bulan ini BTC sedang dalam proses pengujian ulang untuk menjadi dukungan baru. Ya emang kayak gitu ya teman-teman, data yang kita lihat pada saat ini itu sideways aja, lesu-lesu saja. Dan memang hal ini terkait juga dengan berita-berita yang kurang enak yang terkait dengan Gary Gensler dan SEC-nya ya, yang beberapa hari yang lalu juga, beberapa saat yang lalu itu menuntut Binance, beberapa saat kemudian menuntut yang namanya Coinbase. Kalau Binance kan dikatakan anak nakal teman-teman, nggak manut pada SEC, jadi ya santai-santai aja. Sedangkan Coinbase ini kan sebenarnya anak yang manut teman-teman, sebuah exchange yang manut tapi juga mau dikadalin. Dan dikatakan pada berita sebelumnya sudah saya pernah posting ya teman-teman, bahwasanya SEC ini mencoba untuk menghapuskan ya kurang lebih 250 koin atau token yang diperjualbelikan di Coinbase. Kan hal ini memang sangat merugikan bagi Coinbase teman-teman. Dan ya untungnya alhamdulillahnya Coinbase ini nggak nurut teman-teman. Ya Coinbase sudah sangat menurut pada SEC, tapi pada saat ini dia nggak nurut karena pada dasarnya Coinbase sendiri juga paham ketika dia mencoba menghapus satu saja yang namanya koin XRP teman-teman. Ya kita bisa lihat sendiri pasarnya juga gonjang-ganjing, apalagi 250 koin kan ya bisa ngefat banget itu teman-teman. Beritanya bisa menjadi ya semakin bencana terhadap industri kripto teman-teman. Makanya alhamdulillahnya dari pihak Coinbase-nya tidak mau menuruti apa kata SEC, dan mereka mengatakan ayo wes kita ke pengadilan aja, katanya ya. Jeleknya kayak gitulah teman-teman kalau bahasa saya. Next teman-teman, volume anjlok dalam landscape perdagangan datar ya. Dikatakan di sini bahwa perbandingan lebih lanjut pada tahun 2021 berkaitan dengan volume transaksi on-chain. Maaf teman-teman. Seperti yang diungkapkan oleh saham pedagang microbull crypto, volume terendah dalam lebih dari 2 tahun. Sesuatu yang baginya menunjukkan hanya satu hasil yang dihasilkan. Ini dari X ya teman-teman. Kalau dulunya tweet, microbull crypto, the 7 days average Bitcoin spot trading volume has sunk. Sang itu artinya nyungsep ya teman-teman, to level not seen since the start itu 2021. Katanya nyungsep itu. Oh iya bener nyungsep teman-teman datanya. BTC Spot volume dari BTC Spot. BTC Spot itu biasanya orang yang melakukan swing sama beberapa orang yang melakukan investasi jangka panjang teman-teman. Next, seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph, beberapa pelaku pasar mengharapkan perembusan yang tidak stabil pada BTC USD setelah berminggu-minggu hampir tidak ada pergerakan kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekilas sekelebat info dari kami ya teman-teman, yang diambil dari Cointelegraph, berita terbaru terkait dengan berita yang kurang enak tentang Bitcoin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari kami. Ingat teman-teman, senantiasa di YOR selalu gunakan ya nggak hanya analisis teknikal, juga analisis fundamental, berita, kemudian banyak lagi lah hal-hal yang perlu dianalisis parameternya teman-teman. Selalu di YOR, do your own research teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya konten ini hanyalah konten berita dan juga informasi semata ya, bukan saran investasi jual beli. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.